Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dikaidiko bin Zalim, kelas 12 MIPA 4 absen 20 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi per kelompok. Sebelum itu diberikan data nilai ulangan harian matematika siswa adalah sebagai berikut. Bisa dilihat datanya melalui video ini. Data tersebut akan kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi per kelompok. Langkah-langkahnya ada 5. Langkah yang pertama yaitu menentukan jangkauan data atau J dengan menggunakan rumus J sama dengan statistik tertinggi dikurangi statistik terendah. Di video ini sudah saya tunjukkan mana yang statistik terendah dan juga statistik tertinggi. Maka didapatkan J sama dengan 97 dikurangi 39 sama dengan 58. Langkah yang kedua yaitu menentukan banyak kelas atau K dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N adalah banyak data. Di sini sudah saya hitung N-nya sama dengan 30, maka didapatkan banyak kelas K sama dengan 1 plus 3,3 log N log 30, maaf. 3,3 kali log 30, log 30 itu sekitar 1,477. Hasilnya 4,87. Didapatkan 1 plus 4,87 sama dengan 8,7. Kita bulatkan menjadi 6. Langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang interval kelas atau I dengan menggunakan rumus I sama dengan J per K. I sama dengan interval kelas, J sama dengan jangkauan, K sama dengan banyak kelas. Maka didapatkan panjang interval kelas atau I sama dengan J per K. Kita sudah dapatkan J sama K-nya, yaitu 58 per 6 sama dengan 9,66. Kita bulatkan menjadi 10. Catatan, panjang kelas diambil pembulatan ke atas dengan alasan agar titik tengah kelas nanti bulat, karena batas bawah kelas diambil statistik minimum. Langkah yang keempat yaitu menentukan batas bawah kelas yang pertama. Di sini sudah saya tunjukkan mana yang statistik minimum. Di sini batas bawah kelas pertama adalah statistik minimum, tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain. Sehingga berdasarkan I sama dengan 10 dan K sama dengan 6, maka interval masing-masing kelas adalah kelas 1 39 sampai 48, kelas 2 49 sampai 58, kelas 3 59 sampai 68, kelas 4 69 sampai 78, kelas 5 79 sampai 88, kelas 6 89 sampai 98. Langkah yang kelima yaitu menginput setiap data ke interval masing-masing kelas pada tabel. Di situ sudah saya masukkan interval masing-masing kelas, yaitu kelas pertama 39 sampai 48, kelas 2 49 sampai 58, kelas 3 59 sampai 68, kelas 4 69 sampai 78, kelas 5 79 sampai 88, kelas 6 89 sampai 98. Untuk frekuensi kita dapat menentukannya dengan cara menentukan dulu nilai dari 39 sampai 48, yaitu 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Total ada 10 angka. Kita coba lihat dari data sebelumnya. Kita cari ada berapa angka di dalam data tersebut, ada berapa angka yang termasuk di dalam tabel tersebut. 39 ada, 42 ada, 45 ada, 46 ada, 48 ada. Berarti total frekuensi pada kelas pertama yaitu ada 5. Begitu juga seterusnya sampai total sigma F-nya sama dengan 30. Nama saya Maulana Ahmad Bayhaqi Al-Majid dari 12 MIPA 4, nomor absen 16. Ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama daerah jangkauan, yang kedua banyaknya kelas, dan yang ketiga panjang kelas.
istilah-istilah dalam penyajian data. Yang pertama, daerah jangkauan atau range atau rentang. R. Rentang adalah selisih data terbesar dikurangi data terkecil. Dapat dirumuskan R atau bisa juga J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, atau data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua, banyaknya kelas. K. Dalam menentukan banyaknya kelas digunakan aturan Stargate. K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan keterangan K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan banyaknya data. Kemudian yang ketiga, interval kelas atau panjang kelas adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Dapat dirumuskan P sama dengan R per K, dengan keterangan P sama dengan panjang kelas, R sama dengan rentang, dan K sama dengan banyaknya kelas. Ini ada contoh soal data ulangan matematika semester genap dari 40 siswa sebagai berikut. Dari data di atas tentukan A. jangkauan atau rentang, B. banyaknya kelas interval, dan C. panjangnya kelas interval. Dan jawab. Yang pertama, jangkauan atau rentang dengan X minimum atau data terkecil sama dengan 66, X maksimum atau data terbesar sama dengan 80. Rentang sama dengan R, atau bisa juga jangkauan sama dengan J sama dengan X max dikurangi X min, atau data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan 80 dikurangi 66 sama dengan 14. Kemudian yang B, banyaknya kelas interval. K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. 40 itu dari data kelas, banyaknya data, sama dengan 1 plus 3,3 dengan log 40 1,602 sama dengan 1 plus 5,287 sama dengan 6,287. Banyaknya kelas dapat dibulatkan sama dengan 6. Kemudian C atau yang nomor 3, panjangnya kelas interval. P sama dengan 14/6, ini dari jangkauan per banyaknya kelas, sama dengan 2,3 sama dengan 3. Diambil 3 ini supaya semua data dapat terwakili di dalamnya. Nama saya Eva Aulia Rahma dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 13. Di sini sudah ada satu soal tentang membuat tabel data kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjawabnya. Di layar sudah ada soalnya. Soal ini sudah saya urutkan dari angka yang terkecil sampai ke angka yang terbesar. Langkah-langkah untuk mengerjakan soal ini yaitu yang pertama, kita mencari banyak kelas. Nah, banyak kelas ini rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini maksudnya banyak data yang ada pada soal. Mari kita mengerjakan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyak datanya, ini ada 30 ya. Kita tulis log 30. Selanjutnya 1 ditambah 3,3 dikali log 30 ini kurang lebih 1,4771212. Selanjutnya 1 ditambah 3,3 ini dikali dengan 1,477 ini kurang lebih hasilnya 4,8745. Kemudian tinggal ditambah
menjadi 5,8745. Nah, ini harus dibulatkan ke atas. Nah, 5,8 berarti dibulatkan menjadi 6. Banyak kelasnya sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Nah, panjang kelas ini rumusnya jangkauan per banyak kelas. Jangkauan ini diperoleh dari nilai angka yang terbesar dikurangi angka terkecil, yaitu dalam soal ini yaitu 98 dikurangi angka yang terkecil 40. Kemudian per banyak kelas. Banyak kelasnya tadi itu yang digunakan sebelum dibulatkan ya. Jadi yang 5,8745. Kemudian 98 dikurangi 40 sama dengan 58 per 5,8745 sama dengan 9,87. Nah, 9,87 ini dibulatkan ke atas menjadi 10. Kemudian kita meranjak pada tabel. Nah, di sini tabelnya ada dua isi, yaitu tabel nilai dan tabel frekuensi. Nah, maksudnya banyak kelas tadi itu gimana? Banyak kelas ada 6, itu tadi maksudnya ini nilai ke bawah ini ada 6 baris. Seperti ini. Kemudian selanjutnya panjang kelas. Maksudnya panjang kelas ada 10 interval itu gimana? Maksudnya yaitu dalam baris pada nilai ini berisi 10 interval atau 10 angka. Coba kita lihat pada soal. Di sini mulai dari angka terkecil nomor 40, angka 40. Coba kita tulis pada nilai 40. Kemudian ini 40 sampai berapa? 40 sampai berisi 10 interval atau 10 angka. Coba kita dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, 10 angka. Maka kita tulis 40 sampai 49. Kemudian di bawahnya lagi harus 10 interval atau 10 angka. Kita tulis 50 sampai 59, kemudian 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Nah, kemudian kita beralih ke tabel frekuensi. Nah, cara mengisi frekuensi ini dengan cara kita melihat nilai. Nilai yang pertama ini dari 40 sampai 49. Kita lihat pada soal, kita coret angka dari 40 sampai 49. Coba kita coret. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka kita bisa tulis 4 pada frekuensi yang pertama. Kemudian selanjutnya dari nilai 50 sampai 59. Coba kita coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka kita tulis 6. Kemudian selanjutnya juga kita mengisi seperti itu. Langkahnya sama, yaitu 60 sampai 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis 10. 70 sampai 79. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. 80 sampai 89. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis 4. Kemudian yang terakhir 90 sampai 99, ini ada 2. Nah, sudah jadi tabel data frekuensinya atau data kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Barbara Akila, absen 5 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel frekuensi. Contoh soal.
Berikut ini adalah data berat badan siswa di suatu kelas dalam satuan kilogram. Ada 40, 45, 42, 51, 43, dan seterusnya. Lalu soalnya, buatlah data berikut ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi, pertama-tama harus menentukan jangkauan atau J. Cara menentukan jangkauan atau J adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil. Datum itu apa? Datum itu unit terkecil dari data. Jadi 40, 45, 60, 56, dan ini angka-angka ini tuh merupakan datum, dan gabungan dari datum-datum itu disebut data. Jadi ini semua itu namanya data siswa. Nah itu, ini semua namanya data. Datum terbesar di soal ini adalah 67. Lalu datum terkecil di sini adalah 40. Dan dikurangi seperti biasa, hasilnya ketemu 27. Yang kedua, harus menentukan banyak kelas atau K. Banyak kelas atau K, caranya 1 ditambah 3,3 log N. Tinggal dimasukin 1 ditambah 3,3 log N itu jumlah dari datum ini semua, atau datanya ini semua jumlahnya berapa. Di sini ada 40, jadi log 40. Lalu 1 tinggal jumlah seperti biasa, 3,3 log 40 di kalkulator ketemu 1,6. Lalu 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 adalah 5,28. Karena tandanya seperti ini, jadi harus dibulatkan ke atas. Misalnya kan ini ketemu 5,28, itu dibulatin ke atas, jadinya 1 ditambah 6, hasilnya adalah 7. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan panjang kelas. Atau P besar. P adalah jangkauan dibagi banyak kelas atau J per K. J di sini adalah 27 dan K di sini 27. 27 per 7 ketemu 3,86 dibulatkan 4. Lalu lanjutannya itu membuat tabel seperti biasa. Tabelnya yang pertama berisi berat badan, tulus, dan frekuensi. Berat badan
Untuk berat badan yang pertama 40. Nah, 40 tadi itu ditambah sama 4. 4 itu merupakan panjang dari kelas. Kenapa kok ditambah 4? Itu karena untuk menghitung batas atas sebelum atau batas atas selanjutnya. Nah, 40 ditambah 4 itu hitungnya itu 40, 41, 42, 43. Jadi bukan 40, 41, 42, 43, 44. Tapi 40-nya juga kehitung 40, 41, 42, 43. Jadi di sini batas selanjutnya adalah 43. Lalu 43 ini menjadi batas awal dan selanjutnya ditambah dengan 4 untuk batas selanjutnya 43, 44, 45, 46. Lalu batas ukur selanjutnya itu adalah angka setelah 43 adalah 44. Setelah 44 ditambah 4, 44, 45, 46, 47 dan seterusnya. Lalu di sini ada turus. Turus itu banyaknya bilangan 40 sampai 43. Dan lalu kita akan menghitung bilangan 40 sampai 43 di sini. Ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 terus. Dan seterusnya. Ini misalnya 44 sampai 47. Kita hitung angka 44 sampai 47. 1, terus frekuensi itu banyaknya turus. Misalnya ini 40 sampai 43 ada berapa? Ada 11. Lalu 44 sampai 47 ada 8 dan seterusnya. Nah, ini semua frekuensi semua ini kalau dihitung itu jumlahnya itu harus 40. Ini merupakan salah satu tabel sederhana. Untuk tabel yang agak lebih rumit akan saya jelaskan. Lalu ada tabel yang sedikit lebih rumit karena lebih banyak isinya, yaitu berat badan, turus, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Pertama, untuk berat
dan ini 3 ini kan sama kayak ini, jadi tinggal dipindah aja. Nah, pertama untuk frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu jumlah frekuensinya ini dibagi sama jumlah keseluruhan. Kan tadi soalnya jumlah keseluruhan angka atau angka angka atau datum adalah 40, maka 11/40, lalu ini adalah 8/40, ini juga 8/40, 4/40, dan seterusnya. Lalu dicari bilang atau lalu dicari hasilnya seperti biasa. Nah, ini tuh 0,275, 0,25, dan seterusnya. Kalau dijumlah itu hasilnya itu harus sama dengan 1. Kalau hasilnya sama dengan 1, maka jawabannya benar. Lalu ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu caranya, ini frekuensi yang pertama kan 11, itu langsung dipindah ke sini, lalu ini ditambah dengan frekuensi selanjutnya yaitu 8, jadi 19, lalu 19 ditambah frekuensi selanjutnya lagi yaitu tambah 8, dan seterusnya. Caranya itu ini dipindah ke sini, lalu ini ditambah ini menjadi ini, lalu ini ditambah, dan seterusnya. Hasil akhir itu pasti 40, soalnya banyak datanya itu 40. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang pertama itu 40 jumlah ini tadi. Nah, untuk kumulatif yang lebih besar itu kebalikannya, yang lebih kecil, jadi ini tuh dikurangi gitu, 40 dikurangi 11, jadi 29 dikurangi 8, itu jadi 21, dan seterusnya. Pokoknya yang
lebih besar itu kebalikannya yang lebih kecil. Kalau lebih kecil kan ini ditambah ini jadi ini, kalau yang lebih besar itu ini dikurangi ini jadi ini dikurangi ini jadi ini dikurangi ini jadi ini. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang jelas akan saya zoom out dan bisa dipelajari sendiri. Ini adalah contoh soalnya tadi. Lalu untuk jawabannya, ini langkah pertama menentukan jangkauan, lalu langkah kedua menentukan banyak kelas. Banyak kelas nanti ini akan menjadi, ini merupakan banyak kelas, ada 7. Lalu panjang kelas itu 4 itu merupakan jarak ini tadi 40 ke 43 itu bagaimana. Ini tabel sederhana, lalu ini merupakan tabel yang agak rumit. Perkenalkan, nama saya Risma Yunita Anggraeni dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 27. Kali ini saya akan membuat satu tabel frekuensi dan menjelaskan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data acak ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, kita mencari jangkauan. Jangkauan bertujuan untuk mengetahui rentang dari suatu data. Jangkauan dilambangkan dengan huruf J. Rumusnya, nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Diketahui nilai maksimal dari data ini adalah nilai 95. Dan nilai minimum yang diketahui dari data di sini adalah nilai 50. Sehingga didapat 95 dikurangi 50, hasilnya 45. Yang kedua, kita mencari banyak kelas, bertujuan untuk pengelompokan data agar data tidak tersebar. Banyak kelas dilambangkan dengan huruf K. Rumus mencari banyak kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah data yang ada. Jumlah data di sini ada 40. Bisa dihitung dengan kalkulator, log 40 hasilnya 1,602. Sehingga didapat 5,2866. Jika ditambahkan dengan 1, hasilnya 6,2866. Ini adalah angka desimal. Kita harus membulatkannya menjadi angka 7. Kenapa angka 7? Kita membulatkan ke atas agar data yang ada bisa masuk semua ke kelas-kelas. Yang kedua, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas ini bertujuan untuk mengetahui rentang di dalam suatu kelas tersebut. Rumus dari panjang kelas adalah jangkauan dikurangi dengan banyak kelas.
Jangkauan diketahui 45, banyak kelas diketahui 7. Hasilnya 6,42. Dibulatkan menjadi 7. Yang kedua, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi nanti ditambahkan satu kolom, yaitu kolom turus, yang berfungsi untuk meminimalisir adanya salah perhitungan. Pada tabel distribusi frekuensi berkelompok ini terdapat 3 kolom. Yang pertama ada kolom nilai, yang kedua kolom turus, dan yang ketiga frekuensi. Nilai berfungsi untuk mengelompokkan data-data yang ada di atas. Turus berfungsi untuk membantu menyederhanakan, sedangkan frekuensi berfungsi untuk mengetahui jumlah masing-masing kelas. Yang pertama, kita memasukkan nilai yang paling kecil dulu. Di sini ada nilai 50. Sampai dengan di sini diketahui panjang kelas 7. Kita misalkan 50 ini sebagai angka 1. Jadi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Selanjutnya, kelas yang kedua 57 sampai dengan di sini 56, diketahui panjang kelas 7. Jadi 56 ditambah 7, hasilnya 63. Setelah itu 64 sampai dengan 63 ditambah 7, 70. Setelah itu kelas keempat 71 sampai dengan 70 ditambah dengan 7, 77. Setelah itu 78 sampai 77 ditambah 7, 84. Setelah itu 85 sampai 84 ditambah 7, 91. Setelah itu 92 sampai dengan 91 ditambah 7, 98. Di sini maksimumnya 98, tidak apa-apa. Yang pertama, ada nilai 50, maka termasuk ke dalam turus yang pertama ini, kelasnya. Yang kedua, nilai 55. Yang ketiga, 65. Tujuh puluh, 60, 75, 70, 60, 50, 70, 55, 65, 50, 70, 75, 60, 95, 75, 90, 80, 65, 55, 85, 80, 75, 75,
70, 60, 65, 70, 65, 75, 90, 70, 80, 75, 85, 80, 70, 65. Selanjutnya, kolom frekuensi ditulis berdasarkan jumlah turus yang ada di sebelah kiri. Kelas yang pertama frekuensinya 6, yang kedua 4, ketiga 14, yang keempat 7, selanjutnya 4, kelas ke-6 4, kelas ke-7 1. Frekuensi ini berfungsi untuk mengecek apakah semua data sudah masuk ke dalam tabel dengan cara menjumlahkan frekuensi. Ditambah 4, 10, ditambah 14, 24, ditambah 7, 31, ditambah 4, 35, ditambah 4, 39, ditambah 1, 40. Jumlahnya sama dengan data yang ada di atas. Berarti semua data sudah masuk ke dalam tabel frekuensi berkelompok. Di dalam nilai terdapat rentang nilai sebelah kanan dan sebelah kiri. Rentang nilai sebelah kiri ini disebut dengan batas bawah kelas. Contohnya nilai 50 disebut dengan batas bawah kelas 1 dan seterusnya. Sedangkan yang ada di sebelah kanan disebut dengan batas atas kelas. Antara nilai 56 dan 57 ini ada batas disebut dengan tepi kelas. Demikianlah cara menyajikan data acak ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.